warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, nanti diharapkan siswa akan mampu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, peserta didik atau siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kata kunci nanti yang mesti kalian kuasai untuk materi ini adalah, pertama adalah apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai, kemudian yang kedua itu adalah terkait perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita untuk bisa mengidentifikasi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Untuk bisa mengidentifikasinya, kita harus memahami dahulu pengertian dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai atau definisinya. Perhatikan, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah atau sebaliknya, ya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lain berkurang atau sebaliknya. Oke. Sekarang perhatikan, di sini ada pertanyaan dari A dan B, nanti mana yang perbandingan senilai dan mana perbandingan yang berbalik nilai. Perhatikan, ini adalah kalimat dari pertanyaan A. Ya, 1. Diketahui harga 10 buah mangga adalah Rp15.000. Tentukanlah harga 25 buah mangga. Yang kedua, untuk membuat 8 loyang kue diperlukan 9 kg tepung. Ibu ingin membuat 12 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah berapa kilogram? Nah, untuk yang B, yang pertama, seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan dengan 120 buruh. Arsitek itu menginginkan gedung tersebut selesai dalam 12 bulan. Berapa jumlah buruh yang diperlukan? Kemudian pertanyaan keduanya untuk D, sebuah sepeda motor dalam waktu 40 menit dapat menempuh jarak tertentu dengan kecepatan 60 km per jam. Jika kecepatan sepeda motor 80 km per jam, tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama. Yuk, silakan pikirkan di antara A dan B ini mana yang perbandingan senilai dan mana perbandingan yang berbalik nilai. Silakan. Ya, benar. Yang A itu adalah perbandingan senilai, ya. Yang A perbandingan senilai. Oke. Nah, yang B itu adalah perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Balik nilai. Oke. Kenapa A perbandingan senilai dan kenapa B perbandingan berbalik nilai? Nah, itu akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Berdasarkan definisi ya dari slide yang sebelumnya dijelaskan, yaitu tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, ini tadi kita tahu bahwa ini adalah perbandingan senilai dan ini pun perbandingan senilai. Ini tadi ada di A kan ya? Ada di A ya. Nah, kenapa disebut perbandingan senilai? Nah, perhatikan di sini. 10 buah mangga ya, untuk membeli 10 buah mangga atau 10 mangga. Nah, ini kita harus membayar Rp15.000. Rp15.000. Nah, kalau 25 mangga, nah, tentu ini kita belinya di toko yang sama ya. Dan mangganya pun mangga yang sama. Nah, dengan logika kita
ya dengan logika kita, kalau kita belinya ya makin banyak ya kan, atau makin besar, tentu harganya pun akan makin besar ya, atau makin banyak uang yang mesti kita keluarkan. Nah, karena satu variabel ini banyak, kemudian ini pun banyak ya, maka ini disebut perbandingan senilai. Seperti itu. Sama yang kedua ini juga. Untuk membuat 8 loyang kue diperlukan 9 kg tepung. Jadi kalau ibu ingin membuat 8 loyang kue ya, 8 loyang kue itu diperlukan 9 kg tepung. Nah, kalau dengan 12 loyang kue, nah artinya kuenya makin banyak ya yang ingin dibuat oleh ibu ya, jadi 12 loyang. Nah, dengan logika kita, tentu kita tahu kalau kue yang dibuat makin banyak ya, walaupun kita belum tahu jawaban ini apa, tapi kita sudah tahu dengan logika bahwa tepung yang mesti disediakan pun akan makin banyak. Nah, ini disebut perbandingan senilai, karena yang kiri makin banyak, yang kanan juga makin banyak. Seperti itu. Nah, sekarang perbandingan berbalik nilai. Tadi ini ada di B ya. Ini ada di B. Nah, kenapa disebut perbandingan berbalik nilai? Perhatikan. Seorang arsitek memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah gedung perkantoran dalam waktu 15 bulan jika menggunakan 120 buruh. Ya, jadi pekerjaan itu dapat diselesaikan 15 bulan. Ya, kalau ada 120 buruh. Nah, kalau dia ingin arsitek itu selesai dalam waktu 12 bulan, berapa buruh yang dibutuhkan? Nah, walaupun kita belum tahu ini berapa buruh yang dibutuhkan, tapi dengan logika kita, ya, kalau ingin makin cepat di sini atau makin sedikit bulannya, ya bulan penyelesaian makin sedikit, tentu apa dengan logika kita? Jumlah orang atau buruhnya harus makin banyak atau makin sedikit, supaya pekerjaannya makin sedikit ya bulannya atau makin cepat selesainya. Ya, kalau makin sedikit bulannya atau makin sedikit waktu yang dibutuhkan, tentu orangnya atau buruhnya itu harus makin banyak. Ya kan? Nah, ini disebut perbandingan berbalik nilai, karena yang satu sisi itu sedikit, sedangkan satu sisi itu makin banyak. Seperti itu. Nah, yang kedua pun begitu. Sebuah sepeda motor dapat menempuh suatu jarak, itu dia butuh waktu cuma 40 menit. Ya. Kalau kecepatannya itu 60 km per jam. Wah. Nah, kalau 80 km per jam kecepatannya, nah, berarti kecepatan ini makin besar ya. Makin besar ya. Nah, berarti ini makin besar. Nah, dengan logika kita ya, kalau kecepatannya makin besar, jadi motor itu makin cepat, makin besar. Tentu waktu yang dibutuhkan makin sedikit, ya kan? Kalau kecepatannya makin besar, ini pasti makin sedikit. Walaupun kita belum tahu jawaban ini apa, tapi dengan logika kita akan tahu kalau kecepatannya makin besar, tentu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang sama itu adalah makin sedikit. Nah, karena yang ini sedikit, yang sebelah sisi kiri, yang sebelah kanan makin besar, maka ini disebut perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Ya, pertanyaan-pertanyaannya, ya, baik perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita akan lanjutkan atau kita akan bahas di slide selanjutnya. Sekarang kita akan coba selesaikan masalah-masalah terkait perbandingan senilai.
Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai ini? Nah, atau berapa rupiah mesti dikeluarkan untuk membeli 25 mangga? Nah, untuk perbandingan senilai, cara mudah untuk menyelesaikannya adalah kita gunakan aturan, ini kali silang. Dikali silang. Ini misalkan X, nanti 10 kalikan dengan X, kemudian 25 dikalikan 15.000. Oke, 10 kali X berarti 10X, itu nanti akan sama dengan 15.000 25 dikali 15.000, sehingga X sama dengan 25 dikali 15.000 dibagi 10 ya. Oke, ini coret ya, 01 di atas, 01 di bawah bisa dicoret. Nanti kan 25 dikali 15.000, yo berapa? Ya, 37.500. Ini jawabannya. Sehingga untuk membeli 25 mangga itu kita mesti membayar 37.500 rupiah. Lihat nomor 2. Nah, dengan cara yang sama kita anggap ini X ya. Nah, kemudian kita gunakan perkalian silang. 8 kali X 8X. Oke, kemudian 12 dikali 9. Ini artinya X sama dengan 12 dikali 9 ya kan, per 8. Bisa dicoret nih, bisa sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya. Bagi 4 nih, 3 nih 2. 3 kali 9 27. Oke, 27 bagi 2 itu adalah 13,5. Nah, jadi ibu untuk membuat 12 loyang kue diperlukan 13,5 kg tepung. Begitu. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan masalah terkait perbandingan berbalik nilai? Ini contoh perbandingan berbalik nilai. Kalau tadi ya, perbandingan senilai kita dengan menggunakan aturan kali silang. Nah, tapi kalau berbalik nilai, aturan perkaliannya kita gunakan adalah perkaliannya sejajar. Nah, sehingga ini kita anggap X yang akan kita cari, sehingga perkaliannya nanti 12 dikali X 15 dikali 120. Oke, 12 kali X itu 12X. Nah, ini sama dengan 15 dikali 120. Berarti X sama dengan 15 dikali 120 per 12. Terus 20 bagi 12 itu 10. 10 kali 15 150. Oke. Jadi arsitek itu perlu 150 tenaga kerja ya, supaya pekerjaan itu selesai dalam waktu 12 bulan. Baik, nomor berikutnya, nomor 2. Nah, dan cara yang sama kita anggap X ya. Ini kita kalikan sejajar. Ya, berarti X dikali 80 itu 80X. Nah, ini berarti 40 dikali 60, sehingga X sama dengan 40 dikali 60 per 80. Ini bisa disederhanakan, tercoret 40 bagi 80 ini 1 nih 2. 1 kali 60 60 dibagi 2 30. Nah, itu artinya apa? Dengan kecepatan 80 km per jam, jarak yang sama ini ya akan ditempuh dalam waktu 30 menit. Nah, itu caranya. Mudah ya? Oke.